berikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan firman dan kebenaran. Biarlah kau pakai mulutku Tuhan, pikiranku, kau hikmatmu Tuhan, untuk memberitakan firman dan kebenaran pada malam hari ini. Biarlah firman yang kau tabur pada hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga kami datang, kami berbeda, kami pulang akan strong sampai garis finish bersama. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, jiwa Bapak Jeffrey ini. Sudah lama ya Pak, baru sekarang ini waktu itu. Puji Tuhan. Amen. Semuanya ini tidak kebetulan. Amen. Puji Tuhan. Saya malam hari ini saya tertarik dengan tema pegang mahkotamu. Mari kita baca dulu di Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Mungkin ada yang bisa bacakan ya, saya nggak bawa. Oh ini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya tertarik dengan tema ini, saudara-saudara, karena dalam kehidupan kita ini ya, bertambah lama kehidupan kita di bumi ini, goncangan bertambah hebat. Betul nggak Bu Linda? Goncangan kita, kehidupan kita orang Kristen ini bertambah hebat. Iman kita ini dipertaruhkan. Saya tertarik dengan ayat ini. Pegang mahkota yang ada padamu. Karena apa? Fondasi kita ini harus kuat. Kalau kita memegang, berarti kita ini harus mempunyai fondasi yang kuat. Kalau kita pegang sesuatu, kalau kita tidak kuat, kita tidak tahu, kita tidak percaya, semuanya itu kita tidak akan pegang kuat, tapi lemah pegangnya kita. Dan supaya tema saya pada malam hari ini, supaya SIC ya, Senior in Christ, supaya kita itu lebih paham tentang siapa itu Yesus. Amen. Supaya kita ini, jadi kita ini lebih gitu ya, lebih strong sampai garis finish. Amen. Bersama Yesus. Amen. Dan saya juga tema pada hari ini, karena di YouTube ya, mungkin karena ini kan sudah medianya sudah terbuka ya. Di YouTube ini sudah banyak sekali Yesus itu Lucifer, Yesus bukan Tuhan, dan banyak sekali ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya memberi tema, saya tertarik dengan tema untuk Senior in Christ, pegang mahkotamu. Amin. Ya, kalau kita disuruh pegang mahkota kita, berarti di situ ada sesuatu yang ingin merebut mahkota kita. Seperti kalau anak kita sekolah, nah anak kita ini bawa yang berharga, misalnya jam tangan atau cincin atau apa ya, atau pegang uang. Kalau kamu sekolah, pegang lu ya, pegang lu ya. Kenapa di sini disebutkan bukan hanya pakai mahkotamu, tapi kita itu memegang mahkota yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Disuruh memegang seperti kita kepada anak-anak kecil. Karena di situ ada apa? Ada orang-orang yang ingin mengambil mahkota kita. Ada setan, ada kuasa kegelapan dan antek-anteknya ingin mengambil mahkota kita. Karena kita ini saudara-saudara dicintai Tuhan. Karena kita ini diciptakan sesuai dengan wajahnya di dalam kitab Kejadian. Jadi Tuhan ini menginginkan kita dengan cemburu. Itu sebabnya iblis itu ingin menyakiti hati Tuhan. Sehingga iblis itu ingin menyeret bintang-bintangnya Tuhan. Ingin menyeret orang-orang pilihan Tuhan. Ingin menyeret saudara-saudara di sini, Senior in Christ, untuk kita itu menjauh dari Tuhan. Supaya kita itu terlepas tanpa kita sadari. Seperti apa saudara-saudara? Kalau kita naik motor ya, terus ada geronjalan, kita itu pakai mahkota tapi kita itu tidak memegang. Umpama motor ini masalah hidup kita, kita pegang sampai nyampe gini, ternyata kita tidak pegang. Pada saat kita meninggal pun nanti Tuhan mengatakan, loh siapa kamu, aku tidak mengenal. Karena kita tidak memegang mahkota kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya juga ingin menceritakan pada malam hari, memberitakan tentang siapa itu Yesus. Dia memberikan kita mahkota. Jadi saudara-saudara, Yesus itu datang ke dunia bukan karena tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya bukan karena ujung-ujung Yesus itu datang. Tetapi Tuhan itu sudah mempersiapkan ribuan tahun yang lalu di
Taman Eden, saudara-saudara. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya, karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Jadi pada saat Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akhirnya apa? Memberikan kutuk juga kepada perempuannya. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti. Soalnya saya takutnya waktunya mepet ya Pak ya. Katanya Pak Jeffrey 20 menit ya Pak ya. Oh gitu ya, iya. Jadi kalau perempuan itu pada saat hamil ya, sampai melahirkan, itu banyak sekali keluhan-keluhan. Betul ya Bu ya? Kalau orang laki itu dia akan berkeluh pada saat mencari nafkah. Dan karena ular itu yang membohongi Adam dan Hawa. Sekarang mari kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Mungkin bisa dibacakan Pak Jeffrey? Ya, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, puncak dari Kejadian 3 ayat 15 ini, Yesus di atas kayu salib. Iblis di situ mengatakan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Jadi yang bisa meremukkan kepala ular itu hanya Allah sendiri. Hanya Yesus sendiri yang bisa mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan. Sedangkan iblis itu hanya meremukkan tumitnya. Iblis itu hanya bisa apa? Mencambuk Yesus. Iblis itu hanya bisa apa? Mencaci maki dan menyalib. Tetapi dia tidak bisa membunuh. Karena Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang ingin menyelamatkan manusia. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ingin menyelamatkan. Tapi pada saat malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak ingin menyelamatkan. Tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah ingin menyelamatkan. Karena Allah mencintai kita. Di dalam Kejadian 1 juga ayat 28, Tuhan mengatakan, berkuasalah. Berarti Tuhan ini sudah mempercayakan kepada kita. Jadi kita ini bisa memilih, saudara-saudara. Tuhan tidak mengatakan berkuasalah, aku ketuanya. Kalau Tuhan mengatakan gini, kita nanti berkuasa, berarti Tuhan itu sebagai ketua, ya. Manusia itu Adam itu mungkin sebagai wakil, tapi Tuhan mengatakan berkuasalah. Berarti apa? Tuhan itu saking mengasihi manusia, mempercayakan kita untuk memilih, saudara-saudara. Kehendak bebas, saudara-saudara. Dan kalau pada saat saya membaca tentang kejadian ini, pada saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, saya itu pas lagi ini ya, pas hati saya itu lagi masuk di situ loh. Aduh Tuhan, ini perasaannya Tuhan gimana ya? Orang yang dicintai, Bapak Ibu di sini kalau mempunyai anak yang dicintai, terus keluar dari rumahnya karena tidak taat, itu bagaimana perasaannya? Saya digambarkan Tuhan, saudara-saudara. Jadi cucu saya itu dia beli cateng, itu beli yang besar ya. Terus saya waktu itu lagi di ranjang itu lagi baca ini juga. Pada saat saya merenung memikirkan tentang bagaimana perasaannya Tuhan ya, pada saat orang yang dicintai ini harus keluar dari Taman Eden. Ternyata cucu saya itu menumpahkan cateng yang nomor 2 ini. Yang menumpahkan cateng, terus dia itu langsung lari, sembunyi di ruang sebelah, di ruang kayak baju-baju gitu ya. Terus saya gini, loh, lah kok ini catengnya ini kok tumpah? Kalau saya tidak keburu membersihkan ini, mungkin banyak ini seperti danau kecil ya, mungkin banyak semut-semut akan datang gitu ya. Terus akhirnya saya masuk ke ruang sebelah itu. Saya baru ngerti ya, saya belum marah loh saudara-saudara. Cucu saya ini sudah sembunyi di gorden, sama mukanya itu ketakutan. Saya bilang, aduh, saya ini nggak jadi marah, nggak jadi apa, langsung saya peluk. Saya itu sampai sempat terharu, sempat ngembang gitu mata saya. Oh Tuhan, berarti perasaanmu seperti ini ya. Jadi cucu saya itu bilang gini, Oma, saya nggak sengaja, padahal saya itu belum tanya. Jadi saya ingat Adam dan Hawa pada saat Tuhan datang, Tuhan kan dia sembunyi ya. Oh, jadi ini perasaannya Tuhan ya. Pasti dia itu hancur ya. Makanya dia itu ingin menyelamatkan manusia. Makanya puncak peperangan ini
Kejadian 3 ayat 15 ini pada saat Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Pada saat Yesus di kayu salib mengatakan apa? Sudah selesai. Apanya yang selesai? Berarti peperangan antara setan dan iblis yang sudah 4000 tahun yang lalu sudah dimenangkan Yesus. Makanya dia dikatakan di Yohanes 19 ayat 30. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Ya, mari Pak Jeffrey. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin, puji Tuhan. Pada saat Yesus mengatakan sudah selesai, berarti puncak peperangan Kejadian 3 ayat 15 sudah tergenapi. Jadi kalau ada mengatakan Yesus tiba-tiba datang, enggak, itu sudah dipersiapkan. Allah sendiri yang akan turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Pada saat dia mengatakan sudah selesai, berarti dimenangkan oleh Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, dan pada saat Yesus mengatakan sudah selesai, kita sudah bukan menjadi hamba iblis, kita bukan menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi milik Yesus. Di dalam Wahyu 5 ayat 9 dikatakan bahwa, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di rumah ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, Bapak Ibu. Amin. Jadi karena Yesus mengatakan sudah selesai, darahnya yang ajaib, darahnya yang berkuasa sudah membeli kita lunas, Bapak Ibu. Amin. Jadi hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus, saudara-saudara. Di dalam Wahyu 5 ayat 9. Sebab karena Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, kalau tanpa darah kita tidak akan selamat, saudara-saudara. Karena apa? Pada saat Adam jatuh di dalam dosa, di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun, saudara-saudara, aku ini bersih, aku enggak. Tetapi karena darah Yesus yang membuat kita ini menjadi milik Yesus, saudara-saudara, kita sudah ditebus dan kita sudah menjadi pemenang. Dan di dalam sudah selesai itu tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Mungkin kita bisa baca di Matius 27 ayat 51. Ya. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Taurat itu ya, di Israel itu zaman dulu perjanjian lama sampai sekarang ya, tapi kan bait Allahnya nggak ada. Setiap setahun sekali imam-imam itu datang ke ruang maha suci, maha kudus, untuk membawa apa? Untuk membawa kambing atau domba. Untuk apa? Supaya Israel dan Allah itu dipulihkan lagi. Karena mungkin bangsa Israel ada kesalahan ya. Jadi imam itu datang setahun sekali kepada ruang maha kudus untuk supaya hubungan manusia dan Allah itu tidak terputus, saudara-saudara. Tetapi sejak Yesus mengatakan sudah selesai, berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita itu semuanya sudah layak untuk berdoa kepada Tuhan. Karena sudah tidak ada perantara, tidak ada pembatas lagi kita dengan Allah. Kita sudah dilayakkan, kita sudah dimampukan untuk berdoa kepada Tuhan. Amen. Kita itu adalah imam-imamnya Tuhan. Karena apa? Darah Kristus di atas kayu salib, saudara-saudara. Dan pada saat Yesus disalib mengatakan, akulah. Pada saat di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, pada saat Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara, kalau kita ini bersyukur kalau kenal Yesus ini. Sekarang secara naluri, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, secara naluri seperti kita mau makan lapar gitu. Secara naluri itu manusia pasti ingin kembali kepada Tuhan. Sampai mereka itu apa? Berusaha dengan kepercayaan lain itu apa ya? Mereka sedekah untuk diselamatkan. Mereka berpuasa untuk diselamatkan. Mereka naik ke gunung-gunung untuk ketemu Tuhan.
Tetapi tidak ada seorang pun yang sampai. Karena apa? Tidak tahu alamatnya surga, saudara-saudara. Hanya Yesus orang surga itu yang turun ke bumi untuk menyelamatkan kita manusia. Amen. Kalau manusia nggak akan mampu, saudara-saudara. Jadi yang sepakat katakan Amin. amin. Di dalam Yohanes juga 1 ayat 12. Mungkin kita juga bisa buka bahwa ya Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ini enak loh ya. Yesus di atas kayu salib. Kita ini status kita sudah diubah. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Katakan dari dulu kanan kiri, kita ini anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan kita ini menjadi anak-anak Allah. Orang lain kepingin berusaha menjadi anak Allah, gak bisa. Satu-satunya jalan hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, terus kehidupan kita ini bagaimana? Kehidupan kita ini harus menjadi apa? Harus menjadi anak-anak terang. Mari kita, oh maaf ya, hari ini banyak sekali ayatnya. Mari kita buka Efesus 5 ayat 8. Kalau sebagai anak Allah, maka hidup kita ini setiap hari harus menjadi anak-anak terang. Mari kita buka Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anaknya, anak-anak terang. Puji Tuhan. Amin. Di Alkitab disebutkan hiduplah sebagai anak-anak terang. Tidak disebutkan anak-anak gelap, saudara-saudara. Karena apa? Orang yang melakukan kejahatan itu pasti di tempat gelap. Betul gak, saudara? Supaya apa? Gak kelihatan orang lain, gak kelihatan tetangganya, supaya gak ada orang yang tahu, silent. Ya. Tetapi di sini disebutkan hiduplah sebagai anak-anak terang, supaya hidup kita ini, saudara-saudara, mencerminkan apa? Kristus. Amin. Amin. Di dalam buah-buah roh, dalam Bapak Ibu kan nanti mencari sendiri ya. Kita ini hidup menjadi anak terang. Kita ini menjadi apa? Terang di tengah kegelapan. Kita ini harus mencerminkan pribadinya Kristus. Amen. Kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Kita harus memandang kepada Kristus. Karena kita hidup sebagai anak-anak terang. Gak gampang loh saudara. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, gak gampang. Tetapi harus dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan sudah mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sendiri di tengah belantara kehidupan ini. Tetapi Tuhan memberikan kita apa? Roh Kudus. Itu yang menuntun kita, itu yang memimpin kita, itu yang mengingatkan kita pada saat kita salah. Kita diingatkan dengan firman Tuhan sampai kita serupa dengan Kristus. Satu jalan ini, dua jalan kita salah, tetap namanya manusia, kita masih hidup. Tapi Roh Kudus ini mengingatkan kita sampai garis finish, sampai kita bertemu Yesus di surga, saudara-saudara. Amen. Jangan sampai kehidupan kita ini menjadi sandungan. Kristen menjadi sandungan. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, beritakan Injil keselamatan. Masa kita ini mau selamat sendiri, saudara-saudara? Masa harus tetangga kita, teman-teman kita ya? Karena Tuhan itu sendiri yang mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Dengan apa? Kita sendiri yang bertobat. Jangan sampai kita nginjili orang tapi kita sendiri yang gak benar. Tetapi kita sendiri yang benar, kita sendiri yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baru kita memberitakan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita memberitakan firman, saudara-saudara, terus hanya dari mulut kita, tetapi kelakuan kita ini kurang pas ya, saudara-saudara. Dengan kita itu nyakitin orang atau apa, percuma saudara, kita tidak bisa menjadi saksi. Tetapi hidup kita akan menjadi sandungan, saudara-saudara. Kita jangan sampai menjadi Kristen tomat. Apa Kristen tomat? Ada yang tahu?
Minggu tobat, Senin tomat. Ya, Kristen tomat itu saudara-saudara. Jumat dan Senin umat. Ya. Tapi Sabtu dan Minggu tobat, saudara-saudara. Jangan sampai kita seperti Kristen tomat, saudara-saudara. Karena apa? Hidup ini singkat loh. Hidup ini singkat seperti uap air. Mungkin kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 14, saudara-saudara. Yakobus 4 ayat 14, Bapak Jeffrey. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, saudara-saudara, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, apalagi senior in Christ, saudara-saudara. Di Alkitab disebutkan berapa? 70 tahun. Berarti Ci Heni ini sudah dapat bonus 1 ini, Ci. Puji Tuhan. Di sini siapa yang umurnya di atas 70? Oh, puji Tuhan, banyak ya. Berarti banyak bonus loh ini. Tetapi saudara-saudara yang belum 70 ya nggak apa-apa ya. Tetap kita itu seolah-olah saya juga, saudara-saudara. Saya itu seolah-olah hidup saya itu, jadi saya itu selalu siap. Hidup saya itu besok seolah-olah mau dipanggil Tuhan. Karena saya apa? Saya sejak anak saya Merti itu, Cik Linda ya. Saya itu sekarang pikiran saya itu untuk Yesus gitu, saudara-saudara. Terus untuk Yesus, Cik Eni, kamu jangan udah bla bla bla. Gak pengen kawin mana? Enggak, saya gitu. Hidup saya itu untuk Yesus. Saya ini saudara-saudara harus mau cari apa lagi gitu ya. Kita ini harus melayani nang gereja, wes ya Bu ya. Wes aja aneh-aneh ya Bu ya. Ikut senior in class saja ya Bu. Saudara-saudara, jadi hidup kita ini singkat. Kalau memang kita ini berumur ya 100 tahun kita minta sama Tuhan, nanti kita menyusahkan yang hidup, saudara-saudara. Saya hidup ini kok sakno, wis nonton ya, wis dulang, wis ngiler-ngiler gitu ya. Jadi wis sudah, saudara-saudara. Kalau kita 70 di atas 70 ya sudah bonus ya. Nanti seperti Musa ya, gak apa-apa lah 80 ya, seperti umur 40 kita menjadi berkat buat orang lain ya, saudara-saudara. Jadi kalau kita itu siap selalu setiap hari, maka kita pun setiap hari pun kita akan berani memikul salib, berani kita memberitakan firman dan kebenarannya. Karena apa, saudara-saudara? Kita sudah siap. Besok ini seolah-olah mau dipanggil Tuhan. Apalagi ini semua sudah mengatakan akhir zaman. Bapak Ibu jangan berprasangka loh ya. Engkau mati ku seumur 300 tahun, seumur 100 tahun. Bapak Ibu belum pernah ke kuburan ya. Ada yang bayi loh Bapak Ibu. Ada yang umur 17 tahun. Kemarin teman saya di Amerika itu ada anaknya yang meninggal juga gitu ya. Jadi kita itu nggak tahu. Hidup itu memang betul firman Tuhan itu seperti uap air. Ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali ya. Apa itu namanya malaikat terang. Jadi malaikat terang itu menjelma menjadi ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Sudah Bapak Ibu, firman aja, firman Tuhan aja, Yesus Kristus saja. Soalnya saya pernah di salah satu kota Bu di Jawa Tengah. Saya ketemu dengan orangnya langsung. Dia pakai firman, pakai Alkitab loh Bapak Ibu. Tapi nggak mengaku Yesus Tuhan. Kan aneh ya Bapak Ibu ya. Padahal yang di dalam situ tuh jemaatnya banyak ribuan, tapi dia tidak percaya Yesus Tuhan. Alkitabnya sama. Lah orang sih nggak ngerti. Kayak ibu-ibu sing polos-polos gitu Bu, sing mendekati loh Bu, sing 80, kan kasihan ya. Aduh aku gini. Terus saya juga bilang, loh Pak, Bapak ini mendingan pakai yang lain aja. Dia ngaku sendiri, dia bukan Kristen, tapi Alkitabnya sama. Jadi sekarang ini sudah di akhir zaman Bapak Ibu. Malaikat terang pun dia akan bergerak untuk membawa jiwa-jiwa, untuk membawa orang-orang pilihan Tuhan, untuk membawa tentara-tentara Tuhan ini supaya diseret. Di Alkitab lain juga disebutkan, bintang-bintang Tuhan akan diseret, bintang-bintang Tuhan akan dibawa menjauh dari firman dan kebenarannya. Bapak Ibu, seolah-olah kita nanti ke gereja Bapak Ibu ya, kita rajin ibadah, tetapi kita tidak punya Roh Kudus, juga percuma ya Bapak Ibu. Nanti pada saat kita meninggal, Tuhan berkata, loh, di dalam Matius 7 ayat 23 mungkin kita bisa buka Bapak Ibu supaya kita ini lebih ini ya, lebih strong gitu ya sama Yesus. Ya. Matius 7 ayat 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan sampai kita itu seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus selalu introspeksi. Tuhan, Roh Kudus, kalau malam gitu ya. Walaupun kita itu melayani setiap hari Bapak Ibu, tetapi luangkan Bapak Ibu, setiap hari kita ini bertemu dengan firman. Karena firman ini Yesus loh Bu. Kalau kamu cinta firman, berarti kamu cinta Yesus. Kalau kamu tidak cinta Yesus, ya kamu tidak cinta. Kalau kamu tidak baca firman, berarti kamu tidak cinta Yesus. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman yang jadi manusia ya, coba kita baca. Yohanes 1 ayat 1 Bapak. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah Allah. Jadi firman ini adalah Yesus. Kalau Bapak Ibu cinta kepada Yesus, Bapak Ibu harus membaca suratnya Yesus. Ini berarti kita ini apa? Bercengkrama dengan Yesus. Ini firman ini Yesus. Bukan bukunya dilus-lus Bapak Ibu, tapi nggak pernah dibaca. Setahun dilus-lus terus ya, tapi nggak pernah dibaca. Padahal yang berkuasa itu firman-Nya. Karena Yesus itu adalah firman. Kalau kita tidak mencintai Yesus, bagaimana kita mau membaca firman-Nya Bapak Ibu? Bagaimana kita tahu Yesus kalau kita itu tidak baca firman-Nya? Jadi sesibuk-sibuknya Bapak Ibu, serepot-repotnya kita pelayanan, tetap luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman-Nya. Saya juga belajar Bapak Ibu, untuk saya setiap hari belajar untuk selalu membaca firman-Nya dan merenungkan. Walaupun saya ini ngantuk ya kadang-kadang ya, Tuhan aku tak minumi kopi Bapak Ibu, kadang-kadang sampai mendelik gini, tak usahakan gini, baru saya itu membaca. Kalau enggak kita itu rasanya ada yang kurang Bapak Ibu. Istilahnya stop gitu, listriknya wis ada. Nanti lama-lama itu pelan-pelan loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaca firman, lama-lama itu nanti kita akan terbiasa. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang seperti pencuri. Jadi Pak, iblis datang itu seperti pencuri. Pencuri itu pada saat apa? Penghuninya tidur Bapak Ibu. Mencuri itu bukan pada saat kita ini ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Oh pencuri datang, sini pencuri. Bukan pencuri Bapak Ibu. Pencuri itu datang pada saat apa? Pada saat kita jauh dari Tuhan. Pada saat Roh Kudus ini nggak ada di dalam diri kita. Pada saat kita kering, itu pencuri datang, mencuri dulu loh Bapak Ibu. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Gak mungkin kita langsung dibinasakan. Iblis sudah tahu. Iblis itu hidup ribuan tahun yang lalu. Jadi dia tuh tahu. Oh manusia seperti ini berarti jatuhnya harus di sini. Oh manusia seperti ini jatuhnya di sini. Seperti Salomo, dia suka perempuan, jatuhnya di perempuan. Ya Bapak Ibu. Jadi iblis ini tahu Adam dan Hawa. Apa gampang dibujuki yang perempuan ini lewat ulang. Jadi iblis itu lebih tahu karena dia hidupnya sudah ribuan tahun daripada kita. Dia tahu semua tipe-tipenya manusia itu, iblis sudah tahu Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini kita menjadi Kristen, kita Kristen yang berkemenangan. Kita Kristen yang apa? Kemenangan, mempunyai kemenangan sejati Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ayat ini sangat menguatkan saya. Saya suka ayat ini. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ini sudah menjadi Kristen pemenang Bapak Ibu. Kita ini bukan berjuang untuk menang. Seperti Indonesia ini loh Bapak Ibu. Ini kan bulan Agustus ya. Ada bendera merah putih. Kita ini bukan berjuang lagi untuk menang loh Bapak Ibu. Tetapi kita ini mempertahankan kemenangan. Beda dengan kepercayaan lain, agama lain. Dia itu masih mencari kemenangan Bapak Ibu. Tetapi kita ini mempertahankan kemenangan. Ada masalah, ada badai, ada apapun, sehingga kita apa? Tetap memandang kepada Yesus. Jangan sampai kemenangan yang kita dapat itu terlepas. Jangan sampai mahkota yang kita dapat itu terlepas. Jadi kita itu adalah orang-orang yang
berkemenangan. Karena apa? Karena darah Kristus, Bapak Ibu. Kita ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi apa? Umat pemenangnya Tuhan. Pertahankan, Bapak Ibu. Mempertahankan kemenangan itu susah, Bapak Ibu. Ya, merebut kemerdekaan juga susah. Tetapi kita ini saatnya kita mempertahankan kemenangan sampai garis finish, sampai bertemu Tuhan Yesus Kristus di surga. Kalau Bapak Ibu itu menderita misalnya ya, seolah-olah aku ini orang yang paling menderita, aku ini yang paling susah. Di pengkhotbah baru disebutkan, Bapak Ibu, kalau kita hidup itu pasti kita mengalami semuanya itu. Gak ada orang hidup itu yang gak ada masalah. Bapak Jeffrey, ketuanya SIC, mungkin ada masalah. Ya, Bu Heni, mungkin ada masalah. Cik Lili S. Busitri, mungkin ada masalah. Ibu Linda, semua ada masalah. Semuanya di sini ada masalah. Tetapi di pengkhotbah dikatakan, masalah itu biasa, Bapak Ibu. Yang penting kita itu, jangan sampai kita itu mengorbankan apa? Keselamatan kita. Yesus kita korbankan dengan harta kekayaan. Jangan sampai Yesus juru selamat kita korbankan dengan apa? Dengan misalnya jodoh gitu ya, dengan perjodohan. Mengorbankan Yesus. Kita ganti Yesus dengan jabatan atau dengan pangkat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Seperti Stefanus itu loh, Bapak Ibu. Stefanus itu dia bisa loh menyangkal Yesus itu, tetapi dia nggak mau. Dia dirajam itu batu nih, Bapak Ibu ya. Di Israel mungkin ada selincit. Bayang orang ditembak itu enak loh Bu. Ditembak jedor mati loh. Dirajam ini berapa jam. Tetapi apa Stefanus ini? Dia bertahan dengan penderitaannya. Karena dia dibukakan langitnya ini. Dia melihat kemuliaannya. Dia berpikir, wih, koyok gini kemuliaan Tuhan. Aku mati gak apa-apa, ayo batu-batu cepat datang kepadaku. Mungkin lincit ya, karena ini sampai berdarah-darah sampai meninggal. Tetapi Stefanus melihat kemuliaan Allah. Amin. Seperti Petrus pada saat dia di Roma. Petrus itu sebetulnya sudah lari dari Roma. Dia mau ditangkap ya. Pada saat dia di pintu gerbang ini, dia melihat Yesus. Yesus itu masuk gitu. Loh Tuhan Yesus, kamu mau kemana? Aku mau ke Roma, aku mau disalib. Bapak Ibu, langsung Petrus itu, aduh saya ini dengar ini saya merinding saya. Sampai Petrus itu balik lagi ke Roma. Dia disalib, dia merasa tidak layak. Sampai dia disalib itu terbalik. Karena apa? Dia menyalibkan dirinya bersama Kristus, menyalibkan kedagingannya untuk Kristus. Karena hidup itu singkat, hidup itu maksimal 70-100 tahun. Tetapi di surga kita selama-lamanya, saudara-saudara. Upah dari kemenangan, kalau kita bertahan mempertahankan mahkota kemenangan, mahkota Yesus Kristus. Upah dari kemenangan, apa saudara-saudara? Kalau kita menjadi anak terang, kalau kita memikul salib, kalau kita memikul salib setiap hari, upah dari kemenangan itu apa? Mari kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 7. Waktunya habis ya Bu ya. Ya jam. Ya. Wahyu 21 ayat 7. Ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin, puji Tuhan. Jadi kita menjadi anak-anak Allah. Allah menjadi Allah kita, Bapak kita, Bapak Ibu. Kalau kita betul bertobat, Bapak Ibu. Betul ya, bukan Kristen tomat. Kalau ada orang yang atau ada iblis mengingatkan masa lalu kita, tapi betul-betul bertobat. Ingatkan juga iblis dan nabi-nabinya itu. Ingatkan iblis dan antek-anteknya itu akan masa depannya setan. Coba kita buka di dalam Wahyu 20 ayat 10. Ini terakhir ya, ayat terakhir ya. Ya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Mari saya minta untuk Ibu Lina, yuk kita sama-sama menyanyi. Ya. Segala pujian bagimu ya.
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kau tabur ya hamba-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Sehingga kami menjadi strong, kami menjadi kuat Bapa, sampai garis finish bersama Engkau di surga Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sekali lagi terdapat segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat kami pulang Tuhan Yesus, Kau jamah setiap kami ya Bapa. Berikan kami kerinduan Bapa untuk memberitakan firman dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berikan kami kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Ya Roh Kudus, lawat kami ya Bapa. Lawat kami semuanya Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan strong, yang hidup menjadi anak-anak Tuhan, dan yang menjadi nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan atas kehidupan kami, yang semangat